Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses pelajar di perguruan tinggi, kuliah di perguruan tinggi, khususnya kali ini membahas tentang tugas akhir skripsi. Masih seputar itu ya ternyata ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tahapan akhir dari pembuatan skripsi. Ya, kamu tahu skripsi dimulai dari tahap awal, tahap pembuatan, dan tahap akhirnya kan? Nah, ingin tahu sekarang, tips apa yang harus kamu tahu dan kesalahan apa yang kamu hindari dalam pembuatan skripsi ketika di tahap akhir dari skripsi itu. Simak terus sampai akhir. Ketemu nanti ya. Halo buat kalian yang belum melihat video saya tentang tahapan-tahapan penting dalam skripsi. Ada tahapan awal, ada tahapan pembuatan ya, di tengah-tengah prosesnya, dan sekarang kita bicara tentang tahapan akhir ya. Silahkan cek tautan-tautan di sini tentang video-video saya terdahulu. Nah, saya menyebutkan tahapan ini adalah tahapan akhir atau tahapan closing. Kamu sudah sukses melewati tahapan awal, tahapan pembuatan, prosesnya udah kelar ya, dan sekarang ada tahapan terakhir, itu tahapan closing. Nah, tahapan closing ini penting kenapa? Yang pertama, kamu harus closing, kamu harus pastikan selesai bahwa dosen, bahwa pembimbing itu menyetujui secara substansi maupun secara teknis dari penelitian kamu. Maksudnya apa? Substansi itu isinya, bahwa pembimbing kamu sudah membaca, sudah membimbing dengan baik semua aspek-aspek terkait dengan substansinya. Artinya beliau sudah oke. Nah, kemudian berkaitan dengan teknisnya. Memang pada prosesnya kadang-kadang atau seringkali dosen menyerahkan kepada kalian ya, kepada mahasiswa. Tapi pada tahapan ini kamu harus memastikan bahwa dosen juga membaca kata demi kata. Bahkan kalau perlu juga tentang tanda baca, paragraf ya, dari halaman judul sampai halaman referensi titik akhir. Kalau memang ada tentang jumlah kata, jumlah halaman, format, pastikan bahwa beliau, pembimbing kamu, sudah setuju. Nah, ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang di bagian closing ini juga tidak kalah lamanya dibandingkan dengan awal maupun proses. Ya, tentu juga tidak selama di proses ya. Tapi biasanya dosen itu membutuhkan waktu yang khusus ketika ingin membaca atau sebelum membubuhkan tanda tangannya mengatakan persetujuannya. Jadi, kasih waktu yang cukup untuk pembimbing kamu. Jangan mepet-mepet deadline. Ya, besok deadline, malam ini kamu kasih ke dosen kamu, pembimbing, Pak, tolong disetujui, Bu, tolong disetujui. No, bukan begitu ya. Nah, tips yang kedua, kamu closing dalam arti berkas-berkas. Itu apa yang dibutuhkan, berkas-berkas itu harus ditandatangani oleh pembimbing, kamu siapkan. Jadi misalnya ada butuh tanda tangan pengesahan skripsi, mungkin ada kalau kamu judulnya berganti, mungkin di kampus kamu bilang judulnya ganti, maka kamu harus ada persetujuan dari pembimbing, harus ada lembar tertentu, silahkan, itu harus kamu siapkan. Ada mungkin sekarang setiap karya ilmiah itu harus dibuktikan bahwa karya itu tidak plagiat kan, atau dengan kata lain karya ini adalah otentik ya, karya kamu sendiri. Nah, itu butuh pernyataan juga. Nah, itu mungkin juga dosen tanda tangan. Nah, silahkan. Atau mungkin ada berkas-berkas tertentu, mungkin buku konsultasi, atau mungkin ada lembar yang mengatakan bahwa skripsi ini sudah saya setujui ya, selain lembar persetujuan yang ada dalam naskah skripsi, tapi ada dalam buku pembimbingan atau buku konsultasi, silahkan. Kamu harus memastikan, ini tugas kamu. Closing semua berkas-berkas, hal yang teknis ya, administratif, kamu harus siapkan ketika kamu ketemu dosen di akhir masa pembimbingan ya. Setelah substansinya selesai, setelah kamu revisi semuanya di tahap pertama tadi ya, tips pertama tadi, sekarang kamu sudah sampaikan revisinya dan beliau sudah oke semuanya. Nah, sodorkan ya, mintakan, mohonkan persetujuan dalam setiap lembar-lembar dari syarat-syarat administrasi yang harus kamu submit nanti ke layanan misalnya ya, apakah ke jurusan atau ke layanan akademik yang khusus mengurus skripsi.
Nah, tips yang ketiga, closing yang ketiga adalah kamu harus memastikan closing semua dokumen, semua naskah itu ke layanan mahasiswa tempat kamu submit ya, kamu menyampaikan atau mengumpulkan naskah skripsi kamu. Nah, di situ juga nggak kalah ribetnya loh. Ya sebenarnya nggak ribet sih, tergantung kalau kamu udah tahu semua syaratnya, kamu datang dengan naskah skripsi, mungkin misalnya dibikin berapa kopi, atau mungkin sampulnya warnanya apa, apakah perlu dijilid atau tidak. Nah kalau sekarang mungkin dalam kondisi ini, apakah disubmit melalui email misalnya ya. Nah yang pasti kamu datang ke layanan, kamu berhubungan dengan layanan, apakah itu onsite, ataukah itu kamu sampaikan secara daring ya, kamu harus cek betul. Nah, semua dokumen persyaratan-persyaratannya harus lengkap. Sampai nanti kamu mendapatkan tanda persetujuan. Apakah persetujuannya berupa secari kertas yang mengatakan bahwa skripsi kamu sudah dikumpulkan, sudah memenuhi syarat, kemudian mereka membubuhkan tanda tangan, dan itu jadi bukti kamu bahwa kamu sudah submit ya, mengumpulkan naskah skripsi. Atau kalau itu dikumpulkan melalui daring, melalui email, kamu menunggu jawaban dari pihak kampus bahwa memang kamu sudah mengumpulkan naskahnya, naskah skripsi dan semua syarat-syaratnya secara resmi. Ingat, pengumpulan ini kadang juga membutuhkan waktu. Makanya kuncinya jangan sampai mepet di deadline. Karena kalau memang masih ada kekurangan, kamu bisa balik ke kampus, kamu bisa balik ke rumah atau balik ke kosan, ke apartemen untuk ngecek lagi, memenuhi syarat-syarat yang belum terpenuhi dan kamu pasti punya waktu. Misalnya kamu harus ngejar pembimbing, misalnya kamu harus ngejar ke jurusan, atau mungkin ada ke fakultas, ya. Apa yang syarat yang harus dipenuhi tapi kamu belum siap, misalnya ada ya. Nah, itu kamu masih punya waktu. Nah, mestinya tahap ini kamu closing ke layanan mestinya selesai. Kalau kamu yang tahap pertama tadi, tips pertama atau tips kedua selesai juga. Biasanya kalau tips pertama kamu jalankan, tips kedua kamu jalankan, begitu masuk ke tips yang ketiga, kamu tinggal masukkan dan nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah di sini, berarti kamu melewati tips yang satu dan tips yang kedua tadi, ya kan? Oke. Tips yang keempat, setelah kamu selesai submit semua, kumpulkan, dan kamu mendapatkan bukti bahwa skripsi kamu sudah layak uji, nah, kamu harus mempersiapkan diri, ya, closing untuk persiapan sidang ujian skripsi, ya. Berarti kamu siapkan, misalnya harus pakai PowerPoint, berapa halaman, apa yang harus ada di situ, ya. Biasanya sih 8-10 halaman ya, kamu presentasi mungkin 10-15 menit lah maksimal. Nah, kalau kamu perlu berkonsultasi dengan dosen pembimbing lagi, silahkan tanyakan kepada beliau, apakah beliau berkenan misalnya melihat draft dari presentasi kamu. Biasanya dosen pembimbing kamu, ya dosen pembimbing pada umumnya akan dengan senang hati, ya, akan memberikan masukan-masukan. Nah, buat kamu lebih tenang kan? Nah, setelah itu kamu bisa latihan ya. Saya juga ada video-video tentang bagaimana latihan presentasi dan atau persiapan-persiapan apa sebelum presentasi skripsi, gitu ya. Anda bisa cek di sini. Tips yang terakhir di tahapan closing ini adalah kamu pastikan bahwa kamu dapat informasi jadwal ujian skripsi kamu. Nah, kadang kamu tahu siapa pengujinya ya. Kadang ada diinformasikan siapa pengujinya. Kalau pembimbing juga ikut dalam tim pengujian itu, kamu juga mungkin tahu. Tapi ada juga kampus-kampus yang tidak menyertakan pembimbing atau tidak menginformasikan terlebih dahulu siapa penguji dari skripsi dalam ujian sidang skripsi mahasiswa. Tapi ketika pada hari H ya, jadwalnya udah keluar atau di tempat ujian kamu juga pasti tahu, apalagi kalau jadwalnya berurutan dengan teman-teman sebelum kamu dan kamu mungkin diuji oleh dosen yang sama ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah, jadi pastikan kamu melakukan persiapan ujian sidang skripsi sebaik-baiknya. Ya, jadwalnya kamu tahu, ya kalau misalnya kamu tahu siapa pengujinya, kamu mungkin bisa bertanya kepada para senior atau kepada kolega dosen, kira-kira bagaimana menghadapi dosen penguji seperti ini. Tapi jangan khawatir, kalau kamu menyiapkan persiapan ujian sidang skripsi dengan baik, tentu siapapun pengujinya itu tidak akan menjadi masalah. Itu tadi dalam tahapan closing skripsi, ada 5 tips yang saya sampaikan juga dari awal sampai yang kelima. Kalau kamu menjalani itu semua, insya Allah kamu bisa ujian dengan baik
dan kamu lebih tenang, ya. Dan super tipsnya apa? Jangan mepet, jangan jadi deadliners. Kalau deadliners, biasanya tensi hubungan antara kamu dan pembimbing akan meningkat di akhir-akhir masa skripsi. Kenapa? Waktu submitnya mepet, kamu mengejar-ngejar pembimbing, mungkin pembimbing juga sedang banyak urusan, sibuk, mau membaca waktunya nggak ada karena kamu hanya memberikan waktu terbatas kepada pembimbing kamu, namanya kamu meng-fait accompli dari dosen. Biasanya kalau udah seperti itu, dosen bisa saja emosi. Kalau emosi bisa tidak menyetujui skripsi kamu. Nah, harusnya ini sudah kamu antisipasi dari awal. Oke? Bagaimana agar skripsi itu selesai dengan baik? Tentu perlu kerjasama yang baik antara dosen, pembimbing, dan mahasiswa. Oke? Itu tips-tips saya dalam tahapan closing ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu kalau kamu melihat bahwa info ini bermanfaat. Dan jangan lupa berikan komentar. Sukses buat ujian skripsi kamu nanti, ya, dalam skripsi kamu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.